Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Nurwidyastuti, NPM 202207014 dari Prodi Kebidanan S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi adalah terjadinya perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Siklus ini umumnya normal terjadi pada wanita untuk setiap bulannya. Menstruasi sendiri biasa disebut dengan haid atau terkadang juga disebut dengan datang bulan. Berikut adalah penjelasan siklus menstruasi. Fase menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, selanjutnya ada fase praovulasi atau fase folikuler, selanjutnya ada fase ovulasi, dan terakhir ada fase luteal atau pasca ovulasi. Yang pertama ada fase menstruasi. Fase ini diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum dan kadar progesteron mengalami penurunan yang menyebabkan peluruan pada dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Dan dalam fase ini hormon FSH dan LH dibantu dengan estrogen membantu untuk mematangkan sel telur. Hal ini umumnya terjadi 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua adalah fase folikuler atau fase praovulasi. Pada fase ini, ketika sel ovum sudah matang, kadar FSH dan LH mengalami sedikit penurunan dan kadar estrogen mengalami sedikit kenaikan dan dinding rahim mengalami sedikit penebalan. Kedua hal ini akan terus meningkat hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, kadar estrogen akan sedikit menurun dan pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH yang tinggi sehingga menyebabkan folikel melepaskan sel ovum keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-30 jam setelah naiknya hormon LH dan FSH. Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal. Pada fase ini, setelah ovum terlepas, dia akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan melepas hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang mengalami masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Di sini hormon progesteron mengalami penurunan yang menyebabkan endometrium luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya.